Hai teman-teman, perkenalkan, saya Antonius Bimo Adi Nugroho. Saat ini saya sedang kebingungan karena harus menjelaskan perbedaan dari keempat sastrawan yang ada di Indonesia, yaitu Pramudia Ananta, Ahmad Tohari, A.A. Nafis, dan juga Andrea Hirata. Kira-kira saya minta tolong siapa ya? Oh iya, telepon teman saja ya. Saya itu punya 2 orang teman, yaitu Dea dan juga Jihan. Sepertinya mereka bisa membantu saya. Saya akan menelpon mereka. Halo Ibu Mo, ada apa nih? Tumben telepon. Hai, Dea dan Jihan. Saya minta tolong ya untuk bantu menjelaskan mengenai perbedaan dari Pramudia Ananta, kemudian Andrea Hirata, Ahmad Tohari, dan juga A.A. Nafis. Tolong saya ya. Oh begitu Bimo. Oke, saya akan coba menjelaskan ya sedikit tentang salah satu tokoh yang telah kamu sebutkan tadi, yaitu Pramudia Anantatur. Jadi dalam periodisasi sastra menurut Rahmat Djoko Pradopo, Pramudia Anantatur ini termasuk dalam angkatan ke-45, yang mana periode tersebut atau angkatan tersebut dimulai dari tahun 1940 sampai 1955. Nah, dalam periode ini pengalaman itu sangat mempengaruhi karya sastra gitu yang telah dibuat oleh seorang pengarang. Nah, sehingga hasil karya yang diberikan tuh bergaya realis dan naturalis seperti itu. Nah, kalau kita berkaca pada Bumi Manusia yang merupakan ciptaan dari Pramudia Anantatur, ini ceritanya bersifat realis dan juga naturalis gitu. Nah, ketika kita membacanya juga kita berasa atau kita merasakan seperti ada pada peristiwa tersebut gitu, dan peristiwa tersebut juga mengandung beberapa sejarah yang dituliskan sangat kronologis gitu dalam novel tersebut. Nah, ternyata teman-teman itu bisa terjadi berdasarkan pengalaman dari Pramudia Anantatur sendiri. Jadi pada mulanya Pramudia Anantatur ini adalah seorang dosen di Universitas Respublika, yaitu yang sekarang kita kenal sebagai Universitas Trisakti pada tahun 1960-an. Nah, ternyata waktu beliau menjadi dosen, beliau memberikan tugas clipping kepada mahasiswanya. Nah, dari tugas clipping tersebutlah beliau mempelajari sejarah Indonesia gitu dengan tahun-tahun yang berurut. Nah, kemudian beliau juga berinisiatif untuk mencari lebih banyak lagi arsip-arsip. Nah, ternyata setelah dikumpulkan, beliau memiliki arsip yang lebih lengkap bahkan daripada pemerintah pada saat itu. Nah, alhasil ada sekelompok orang yang mendatangi Pramudia untuk meminta arsip tersebut. Pramudia tidak ingin memberikan arsip tersebut dan akhirnya ia ditangkap tanpa syarat. Nah, kemudian ia dibawa ke Pulau Buru. Nah, pada saat di Pulau Buru itulah beliau memiliki inspirasi untuk menulis. Meskipun tanpa arsip-arsip yang ia miliki, beliau memiliki ingatan yang sangat kuat sehingga kata anaknya, sebelum itu dituliskan di kertas, beliau masih sangat jelas mengingat segala sesuatu seperti itu. Nah, jadi pada saat di Pulau Buru, banyak teman-teman dari Pramudia Anantatur sesama tahanan yang merasa kesusahan, sedih, duka cita, dan lain sebagainya. Kejiwaan mereka mengalami masalah seperti itu. Bahkan ada yang putus asa, rasanya ingin mati saja seperti itu. Nah, Pramudia di sini ingin memberikan semangat kepada teman-temannya tetapi melalui sebuah cerita. Jadi Pramudia menyampaikan bahwa masa kalian kalah dari seorang gadis desa yang tidak punya apa-apa dan biasa-biasa saja, tetapi ia dapat menjadi seseorang yang sangat kuat gitu. Nah, ternyata itu adalah Nyai Ontosoro. Nah, bagi teman-teman yang belum baca, teman-teman boleh baca supaya teman-teman tahu maksud dari apa yang telah saya katakan seperti itu. Dari novel tersebut kita juga bisa melihat cara pandang seorang Pramudia ini yaitu realis dan juga naturalis orangnya. Jadi dia itu apa adanya menuliskan suatu novel tersebut. Dan sebenarnya dalam novel tersebut juga banyak pendapat dari beberapa ahli bahwa Pramudia ini sedang melontarkan suatu komentar atau kritikan terhadap pemerintah pada saat itu. Karena memang kondisinya saat itu adalah ia ditangkap tanpa syarat ke Pulau Buru dan ia juga merasakan bahwa teman-teman atau sesama tahanannya itu juga mengalami keadaan jiwa yang tidak baik gitu. Mengapa mereka bisa ditangkap?
mereka merasa itu tidak adil sehingga itu dituliskan oleh seorang Pramudia Anantatur dalam sebuah karyanya seperti itu. Halo, saya akan membantu kalian untuk menjelaskan salah satu tokoh, yaitu Ahmad Tohari. Selamat mendengarkan. Ahmad Tohari berada pada periode angkatan 70, yaitu sekitar tahun 1965 hingga sekarang. Dan pada angkatan 70 sangat berkembang sastra pop dan novel-novel pop. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada waksa tersebut, dari itu Marga T dan Mira W. Di sini dapat dilihat juga ada beberapa ciri-ciri estetiknya, yaitu mengeksploitasi kehidupan manusia secara individu, mengumpulkan kehidupan absurd, mengemukakan filsafat eksistensialisme, mengemukakan filsafat eksistensialisme selanjutnya, yaitu mengemukakan tuntutan atas hak-hak asasi manusia untuk bebas dari kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat lain maupun pihak-pihak berkuasa. Nah, ini juga mengedepankan warna lokal dan latar belakang kebudayaan lokal. Pandangan hidupnya yang sedang ditulis oleh Ahmad Tohari ini dari bukunya yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Di sini tema yang diangkat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah kehidupan seseorang ronggeng di Dukuh Paruk yang dimulai dari proses menjadi seorang ronggeng, yaitu sebuah tugas seseorang ronggeng hingga citra ronggeng dalam masyarakat. Novel ini berisi tentang bagaimana kehidupan seseorang ronggeng dalam kebudayaan Banyumas yang syarat dengan kepercayaan-kepercayaan maupun mitos-mitos yang terdapat dalam kehidupan warga Dukuh Paruk. Kita melihat dari tokoh Ahmad Tohari ini yang berada pada angkatan 70. Dan di sini kita dapat melihat beberapa karya terkenalnya, yaitu pengarang Ahmad Tohari dikenal sebagai pengarang trilogi novel Ronggeng Dukuh Paruk pada tahun 1982, Linta Kemukus Dini Hari pada tahun 1985, dan Jantera Biang Lala pada tahun 1986. Tokoh Ahmad Tohari ini lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Tinggar Jaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, dari keluarga santri. Wah, terima kasih ya Dea dan Jihan sudah membantu saya menjelaskan. Jadi, kalau saya hanya ingat mengenai A.A. Nafis. Jadi, Ali Akbar Nafis ini merupakan sastrawan yang termasuk dalam angkatan 50-an atau sekitar tahun 1950 sampai 1970-an. Nah, karya yang sangat terkenal dari pria yang akrab dipanggil A.A. Nafis ini adalah Cerpen Robohnya Surau Kami, kemudian novel Kemarau, dan juga Cerpen Jodoh. Nah, pria kelahiran 17 November 1924 ini punya banyak pengalaman bekerja loh. Pernah bekerja di pabrik, di Radio Republik Indonesia, kemudian bergerak di bidang kesenian daerah, dan juga pernah terjun ke politik, yaitu sebagai DPRD. Nah, selain itu, A.A. Nafis ini pernah bersekolah di Kayu Tanam. Nah, di sekolah ini yang membuat A.A. Nafis itu tidak bisa untuk menganggur, jadi dia harus selalu bekerja. Nah, selain itu juga, A.A. Nafis sejak remaja sudah sangat suka untuk membaca. Nah, hal ini juga yang membuat ia memulai untuk menulis. Selain sebagai sastrawan, ia juga dikenal sebagai wartawan di salah satu harian. A.A. Nafis juga banyak mendapat penghargaan, tapi di antara banyak penghargaan hanya ada satu yang paling berkesan, yaitu yang bisa membuat A.A. Nafis pergi ke luar negeri, yaitu penghargaan Kincir Emas. Nah, dalam dunia sastra, A.A. Nafis dikenal sebagai satiris ulung. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai macam karyanya. Salah satunya ada Cerpen Robohnya Surau Kami yang bercerita tentang fenomena beragama yang ada di masyarakat Minang. Selain itu juga ada novel Kemarau. Nah, novel ini bercerita tentang kebodohan manusia dalam menghadapi cobaan dari Tuhan, yaitu musim kemarau yang panjang.
Nah, melalui karya-karyanya kita dapat melihat bagaimana cara pandang A.Nafis tersebut. Nah, A.Nafis sendiri mengatakan dalam buku Profil 200 Tokoh Aktivis dan juga Pemuka Masyarakat Minang, ia mengatakan bahwa sastra adalah sebuah alat untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat, terhadap manusia. Nah, tujuan utama A.Nafis untuk berkarya adalah kepedulian kepada masyarakat, bukan untuk uang atau bukan untuk apapun bagi dirinya, tapi hanya untuk kepedulian terhadap masyarakat. Nah, meski demikian, ia sadar bahwa di Indonesia, terutama di Minang itu harus banyak masyarakat yang ditampar ya, untuk sadar gitu. Oleh karena itu, banyak karyanya yang merupakan sindiran, maka ia disebut juga sebagai satiris ulung. Wah, sudah 3 tokoh nih, berarti kurang satu lagi ya. Nah, kalau ini pasti sih kita tahu semua, yaitu Andrea Hirata. Nah, Andrea Hirata atau pria kelahiran 24 Oktober 1967 ini termasuk ke angkatan 70 karena karyanya Laskar Pelangi yang sangat terkenal itu terbit di tahun 2005 dan menjadi bestseller, bahkan sampai sekarang masih terus dibaca. Wah, keren sekali ya. Jadi Andrea Hirata ini memiliki sebuah karya yang terkenal, sangat terkenal, yaitu novel tetralogi Laskar Pelangi. Jadi novelnya itu ada 4 seri seperti itu yang berkelanjutan ya tentunya teman-teman. Nah, kenapa sih bisa sampai 4 seri teman-teman? Ternyata itu merupakan pengalaman yang panjang dari seorang Andrea Hirata. Dari ia masih SD, masih kecil, sampai ia berhasil mengelilingi Eropa, bahkan ia berkuliah di luar negeri, dan dia menjadi orang yang sukses. Itu adalah pengalaman yang luar biasa yang dituliskan Andrea Hirata dalam novel Laskar Pelangi ini. Dan novel tersebut tentunya sangat diminati karena mengandung motivasi yang luar biasa, sehingga orang-orang lebih bersemangat untuk kedepannya gitu menggapai cita-cita, karena memang tokoh utamanya ini yaitu Ikal itu memiliki semangat yang luar biasa dan pantang menyerah seperti itu. Dan Ikal sendiri ini adalah Andrea Hirata seperti itu. Nah, Andrea Hirata ini sendiri terinspirasi dari seorang guru bernama Bu Mus. Nah, beliau mengajarkan seorang Andrea Hirata sehingga Andrea Hirata ingin menuliskan sebuah novel dari pengalamannya tersebut. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk kisah selanjutnya seperti apa di dalam novel tersebut, teman-teman boleh membaca keempat seri dari tetralogi Laskar Pelangi. Andrea Hirata berhasil menulis sebuah novel yang dalam seminggu terbit sudah cetak ulang dan dalam waktu 7 bulan mengalami cetak ulang yang ketiga. Novel ini menurut penulisnya berbentuk memoir yang dalam KBBI memiliki arti kenang-kenangan sejarah atau catatan peristiwa masa lampau menyerupai autobiografi yang ditulis dengan menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita atas peristiwa yang dialami dan tentang tokoh yang berhubungan dengannya. Novel ini menceritakan tentang kehidupan Ikal dari SMA sampai Ikal mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri dan mendapatkan pengalaman-pengalaman kehidupan yang sangat berharga dari orang-orang yang dekat dengannya. Endeser adalah nama sebuah tempat desa Kayalan dalam novel kenangan yang diberikan Aling kepada Ikal. Ya, jadi Endeser adalah mulai digarap pada tahun 2010, ungkap sutradara Rizzy Riza saat menghadiri acara screening dan jumpa pers film Sang Pemimpin di FX Jakarta Senin 14 bulan 12 2019. Wah, terima kasih ya Dia dan Jihan sudah mau bantu menjelaskan. Jadi sekarang saya sudah mengetahui apa saja perbedaan dari keempat tokoh sastrawan di Indonesia tadi. Terima kasih ya, sampai berjumpa lagi. Dadah!